Di timur Pulau Lombok tersembunyi sebuah mahakarya alam yang bernama Gunung Rinjani. Bukan hanya tinggi tapi juga memukau, memikat dan membuat siapapun terdiam dalam takjub. Di setiap langkah Rinjani menyuguhkan lukisan alam yang tak bisa dibuat ulang. Hamparan hijau yang menyatu dengan langit, kabut yang menari di sela-sela bukit, dan udara segar yang membawa ketenangan. Dan di tengah kaldera raksasa itu terbentang Segara Anak, sebuah danau biru tenang yang seperti cermin bagi langit. Disinilah alam berbisik lembut, bahwa dunia ini terlalu indah untuk hanya dilihat dari layar. Rinjani bukan hanya gunung, ia adalah puisi yang ditulis oleh alam untuk mereka yang berani mendekat. Selamat datang di surganya para pendaki, Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan pendakian menuju ke puncak Gunung Rinjani lewat jalur favoritnya, yaitu jalur Sembalun. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin mendaki Gunung Rinjani lewat jalur resmi manapun. Yang pertama, kalian harus melakukan booking tiket pendakian secara online di aplikasi Rinjani yang bisa kalian download di Play Store. Dan sampai video ini dibuat, aplikasi Rinjani hanya tersedia di Play Store saja, sementara untuk di App Store itu belum tersedia. Untuk tarifnya di Rp20.000 per hari jika weekdays dan Rp30.000 per hari jika weekend, ditambah asuransi sebesar Rp10.000 per orang. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan medical check up sebelum melakukan pendakian dengan biaya Rp25.000 per orang, yang bisa kalian lakukan di tempat cek medis yang tersedia di sana, tepatnya berada di seberang resort Sembalun. Dan yang ketiga, kalian harus melakukan packing ulang terhadap logistik yang kalian bawa, karena kini Gunung Rinjani sudah menerapkan zero waste. Kalian harus membuka semua kemasan logistik yang kalian bawa dan memasukkannya ke dalam toples seperti ini, termasuk mie instan, bumbu-bumbu, serta kopi-kopian sekalipun. Kalian bisa mendapatkan toples-toples ini di warung-warung kelontong di sekitaran Sembalun. Sementara untuk botol air mineral yang diperbolehkan hanya botol dengan ukuran 1,5 liter saja. Untuk yang berukuran 600 ml itu tidak diperbolehkan, kecuali soft drink atau minuman-minuman bersoda dan sejenisnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita naik ke Gunung Rinjani lagi ya. Setelah kemarin saya coba naik lewat jalur Senaru dan summitnya ke puncak Sangkareang, sekarang kita coba lewat jalur Sembalun dan summitnya ke puncak Rinjani teman-teman. Ini kita di jam 7:30 ya, kita masih di penginapan dan ini kita udah dijemput sama pick up. Sekarang kita mau menuju ke resort untuk check-in, habis itu baru kita trekking teman-teman. Kayak gitu. Untuk cek kesehatan kita udah lakuin kemarin, kita cek medis di sana, di seberang resort ada itu tempatnya untuk cek medis, nanti saya spill. Oke, kalau gitu kita sekarang udah siap, barang-barang semua udah ada di pick up. Sekarang kita mau menuju ke resort untuk check-in. Oke, kalau gitu ikutin terus. Oke teman-teman, kita udah sampai di resort Sembalun. Kita mau melakukan check-in sebelum trekking. Ini lagi pengecekan barang bawaan teman-teman. Jadi kita sebelum check-in itu diwajibkan untuk melakukan cek barang bawaan terlebih dahulu. Kalau kalian belum cek barang bawaan sama petugas ini nih, kalian gak bakalan bisa check-in. Jadi kita harus dicek dulu barang bawaannya. Pastikan kita nggak bawa sampah plastik. Semua logistik kita udah dipindah ke toples kayak gini teman-teman. Nah, rokok juga diperiksa. Nggak ada pak. Selanjutnya untuk air mineral nih, kita cuman bisa bawa yang 1,5 liter aja. Kalau yang kecil-kecil gak boleh. Yang 600 ml itu gak boleh dibawa ke atas. Yang gede boleh untuk air mineral. Masing-masing satu-satu. Kecuali kayak Pocari Sweat atau minuman bersoda yang lainnya itu boleh. Hydro Koko boleh itu. Hydro Koko juga boleh. Iya. Kayak gitu teman-teman, kita melakukan cek barang bawaan dulu. Ini kantong plastik biasa sih ini. Kita ngecek dulu barang bawaan, diperiksa semua. Yuk. Habis itu baru kita check-in. Nah, kalau udah ngecek barang bawaan teman-teman, kita dipersilahkan buat check-in nih, ngantri di sini. Check-in dengan nunjukin surat sehat,
kemudian KTP sama barcode booking online di sini. Kayak gitu. Nah, ini yang masih ngecek barang-barang bawaan nih. Kita benar-benar udah nggak bisa bawa logistik sama kemasannya. Kemasannya kita bongkar, isinya kita pindahin ke toples-toples kayak gini. Oke teman-teman, sekarang kita udah beres pengecekan barang bawaan dan kita udah check-in juga. Sekarang kita udah naik lagi di pick up. Kita mau menuju ke Bukit Telu. Nanti dari sana baru kita mulai trekking. Jadi dari sini sampai ke Bukit Telu kita pakai pick up ini teman-teman. Mantap. Perjalanan kami awali dengan menaiki mobil kolbak untuk menuju ke titik awal pendakian kami, yaitu Bukit Telu. Perlu kalian ketahui, di jalur Sembalun ini ada dua opsi untuk titik awal pendakiannya, yaitu lewat Bukit Telu dan lewat Kandang Sapi. Dan alasan kami lebih memilih Bukit Telu itu karena jalurnya yang relatif lebih pendek dan lebih recommended, terutama buat kalian yang enggan menggunakan jasa ojek untuk sampai ke pos 2-nya. Untuk tarif kolbaknya dari resort sampai ke Bukit Telu itu di Rp200.000 per kolbak. Sementara jika kalian ingin dijemput ke penginapan seperti kami tadi, kalian akan dikenakan biaya tambahan. Untuk biaya tambahannya tergantung seberapa jauh jarak penginapan kalian menuju resortnya. Kalau kami kena biaya tambahan sebesar Rp50.000 karena lokasi penginapan kami lumayan cukup jauh dari resort. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Bukit Telu. Dari sini kita mau mulai trekking, dan untuk jaraknya dari resort sampai ke Bukit Telu ini kurang lebih 1 km. Estimasi waktunya di 20 menit pakai pick up teman-teman, kayak gitu. Sekarang dari sini kita mau jalan bentar, baru di depan nanti bakalan ada ojek. Tapi kayaknya saya nggak pakai ojek teman-teman. Saya mau nyoba buat jalan sampai ke pos 2. Oke, kita mau foto dulu bentar di Bukit Telu. Ikuti terus. Kita berangkat, kita doa dulu. Doa menurut agamanya, jangan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa setelah selesai. Oke ya, Rinjani, gitu ya. Rinjani, Setelah melakukan doa bersama, kami pun memulai langkah pendakian kami dari Bukit Telu untuk menuju ke pos ojek. Anovi sekeluarga berencana untuk naik ojek hingga ke pos 2 dan saya pribadi memilih untuk berjalan kaki saja. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos ojek ini berupa jalur yang relatif masih landai dengan ukuran yang cukup lebar. Kondisi vegetasi di sepanjang jalurnya amat sangat terbuka. Dan jika kalian memulai pendakian di saat cuaca sedang terik seperti ini, panas sinar mataharinya akan sangat terasa. Nah teman-teman, kita sampai di sebuah pertemuan jalur antara jalur yang memulai dari Gunung Telu dari sini sama kayak kita, dan jalur yang mulainya dari Kandang Sapi dari sini. Nah itu mereka yang jalan itu mulainya dari Kandang Sapi teman-teman, dari sana. Nah pertemuan jalurnya di sini. Kita udah jalan sekitar 18 menitan sampai ke persimpangan ini. Mantap. Nah teman-teman, di belakang saya ini adalah pos ojek, dan untuk sampai ke pos ojek ini dari Bukit Telu tadi kita jalan selama kurang lebih 25 menitan sampai pos ojek ini. Nah buat para pendaki yang pengen naik ojek itu mulainya dari sini. Ini pos ojeknya. Ini ojeknya sampai ke pos 2, tarifnya Rp150.000 sekali jalan. Nah Novi, Terika sama Teh Rosa kayaknya mereka naik ojek sampai ke pos 2, dan saya pribadi saya mencoba jalan kaki. Selain pengen tahu estimasi jalan kaki, saya juga pengen ngirit teman-teman, soalnya budgetnya
Oke, kalau gitu ikutin terus, saya mulai jalan duluan ya, karena Novi pada naik ojek. Oke, ikutin terus. Dari pos ojek saya kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menuju ke pos 1. Jalurnya tidak banyak berubah dari segi apapun, baik itu dari segi kemiringan jalurnya maupun dari segi vegetasinya. Semuanya masih terlihat sama seperti jalur sebelumnya, yaitu masih berupa jalur landai yang lebar dengan vegetasi yang sepenuhnya terbuka. Nah, teman-teman, kita udah melewati pos 1 ya. Untuk estimasinya dari pos ojek yang pertama tadi sampai ke pos 1 ini di 20 menitan, jaraknya 1,1 km. Dan sekarang kita lanjut dari pos 1 untuk menuju ke pos 2. Nanti kita ketemu Anopi sama yang lainnya di sana yang naik ojek. Kayak gitu. Untuk keseluruhan jalur dari Bukit Telu tadi sampai ke sini, sampai ke pos 1 didominasi sama jalur yang landai. Tapi yang bikin berat di sini itu adalah terik mataharinya, teman-teman. Karena kondisi vegetasinya dari awal kita jalan dari turun pick up sampai ke sini, sampai pos 1 ini full terbuka, bahkan bakalan terus terbuka, bakalan terus kayak gini sampai nanti kita sampai ke pos 2. Kayak gitu. Jadi panas teriknya gila banget. Kalau untuk jalurnya masih aman, masih worth it untuk jalan. Tapi panasnya ini loh yang agak sedikit menyiksa. Kayak gitu. Jadi kalau budget kalian mencukupi, lebih worth it pakai ojek biar nggak kepanasan kayak saya. Oke, ikutin terus, lanjut pos 2. Dari pos 1 saya kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Kondisi jalurnya sama sekali tidak ada perubahan. Semuanya masih tampak sama seperti jalur-jalur yang sebelumnya telah dilewati. Jalur landai yang terbuka dan panasnya terik matahari masih setia menemani langkah ini. Itu pos 2-nya udah kelihatan ya. Tapi saya yakin walaupun udah kelihatan kayak gini, ini jaraknya masih jauh. Karena rute kita ke sana. Baru ke sana. Ya gitulah. Panas lagi. Oke, mantap. Ternyata sampai sini teman-teman ojek. Kalau kalian naik ojek tuh sampai sini. Nah, ini ada bangunan. Ojeknya cuma sampai sini. Pos 2-nya ada di seberang sana. Udah deket sih kalau dari sini. Lumayan. Oke, mantap. Nah, teman-teman, di jembatan setelah pemberhentian ojek dan sebelum pos 2 di sini ada sumber mata air. Sebelah sana. Sumber mata air di sebelum pos 2 setelah pemberhentian ojek pas jembatan ini. Oke, sekarang kita lanjut karena kita gak ada kepentingan buat ngambil air sekarang. Dikit lagi pos 2. Ya teman-teman, sampai di pos 2 ya. Estimasi dari pos 1 sampai ke pos 2 ini di 27 menitan. Jaraknya 1,6 km kalau di jam saya. Tapi kalau di sini cuma 1,4. Nggak tahu yang mana yang bener. Pokoknya segitulah. Dan di sini kita bakalan ada pengecekan lagi. Saya harus nunjukin surat sehat yang tadi udah di check-in sama KTP di sini. Di sini nih. Ini banyak shelter, mantap. Anopi kayaknya udah jalan. Oke, kalau gitu, ikutin terus. Sekarang kita melakukan pengecekan.
Setelah dilakukan pengecekan surat kesehatan, saya sempatkan untuk sejenak beristirahat dulu di pos 2 ini karena fasilitas yang tersedia di pos ini lumayan cukup lengkap. Di sini tersedia toilet, warung, serta tempat-tempat istirahat yang lumayan proper. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dari pos 2. Kita udah mulai mainkan pos 2 untuk menuju ke pos 3. Kita start di jam 10:55. Tadi saya sempetin buat istirahat. Sebat dulu sambil jajan nutrisari sama pisang. Fasilitasnya mantap ya di pos 2 ini. Banyak tempat istirahat, shelter-shelter gitu, terus warung, kemudian toilet juga ada. Tapi toiletnya bayar teman-teman. Kata si ibu warung tadi Rp10.000 untuk biaya toiletnya. Mau kalian BAB, mau kalian kencing itu 10.000 katanya. Asal kalian masuk itu 10.000. Kayak gitu. Untuk harga-harganya di warung pos 2 ini masih bisa dibilang normal. Tadi nutrisari saya cuma 5.000. Kemudian pisang juga 5.000. Oke, kalau gitu ikutin terus. Dari pos 2 saya kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Di awal-awal jalur yang harus dilewati tidak banyak perubahan. Kondisi vegetasinya masih terbuka seperti jalur-jalur yang sudah dilewati tadi. Namun kali ini saya mulai menemui beberapa tanjakan yang di jalur-jalur sebelumnya belum terlihat eksistensinya. Hingga beberapa saat kemudian, saya dihadapkan dengan sebuah jalur menurun yang berujung pada sebuah jembatan. Dan dari jembatan ini, jalur pendakian mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Kali ini jalur pendakian mulai menyempit dan pepohonan yang mulai terlihat tumbuh walaupun masih jarang-jarang. Selain itu, pijakannya pun mulai dihiasi oleh bebatuan dengan tingkat kemiringan yang mulai terlihat terjal. Di sini ada warung teman-teman, tapi ini belum pos 3. Dan di sini juga ada ojek tas carrier nih sampai ke Pelawangan yang minat. Untuk harganya saya kurang tahu. Oke teman-teman, saya putuskan buat tidak beristirahat di sana. Itu ada semacam tempat peristirahatan, ada shelter, ada warung juga. Terus ada tempat buat pesen ojek carrier sampai ke Pelawangan. Gak tahu berapa harganya. Soalnya nggak sempat nanya. Saya putusin buat gak istirahat dan lanjut aja karena itu bukan pos 3. Seharusnya istirahat di pos 3 aja nanti. Oke, mantap. Dari warung yang saya temui tadi, saya memutuskan untuk terus berjalan tanpa beristirahat terlebih dahulu di sana. Mengingat dari warung tadi untuk menuju ke pos 3 jaraknya tidak terlalu jauh. Oke teman-teman, kita udah sampai di pos 3 ya. Pos 3 nya di belakang tapi ramai banget. Seperti halnya di pos 2, pos 3 ini juga ada tempat istirahat dan ada warung juga. Tapi untuk areanya lebih kecil. Pos 2 itu lebih luas teman-teman. Ternyata dari warung yang tadi kita temui sebelum pos 3 itu nggak jauh ya untuk sampai ke pos 3. Untuk estimasinya dari pos 2 sampai ke pos 3 ini di 1 jam perjalanan tepat. Jaraknya 2,2 km. Dari pos 3 saya kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir sebelum sampai ke Pelawangan, yaitu pos 4. Dari sini saya tidak akan sendiri lagi karena ternyata Anovi sekeluarga menunggu saya di pos 3 ini. Iya, akhirnya bisa bareng-bareng lagi. Bener kan? Kalau kita jalan semua nggak akan bisa bareng ritmenya. Oke, mantap teman-teman. Istirahat di pos 4.
makan ya. Akhirnya saya ada teman. Setelah dari tadi saya sendirian. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 4 mulai terasa berat, di mana kali ini tanjakan-tanjakan yang tersaji sedikit-sedikit mulai meningkat intensitasnya. Untuk kondisi vegetasinya berupa pepohonan pinus yang tumbuh lumayan rapat namun ukurannya masih kerdil. Sementara untuk pijakannya di awal menuju pos 4 ini masih berhiaskan bebatuan yang semakin menambah kesan terjal. Hingga beberapa saat kemudian, tepatnya menjelang kami tiba di pos 4, bebatuan yang sedari tadi kami pijaki secara perlahan mulai menghilang dan hanya menyisakan tanah gembur berdebu sebagai pijakan. Alhamdulillah. Sampai pos 4 Cemara Siu. Estimasi dari pos 3 sampai pos 4 ini di 1 jam lebih 8 menit. Sekarang hujan, kita mau nyari dulu tempat dulu. Ya teman-teman, di pos 4 ini kayaknya kita mau istirahat panjang. Kita mau makan siang dulu soalnya ini udah masuk, bahkan udah lewat jam makan siang. Kondisinya di sini ada shelter dan ada warung, tapi berhubung pendakian sekarang lagi membludak, jadi penuh shelter ini. Saya jaga jadi kebagian. Jadi untuk estimasinya di 1 jam lebih 8 menit ya, jaraknya 1,4 km dari pos 3 sampai ke pos 4 Cemara Siu ini. Oke, kalau gitu kita makan siang dulu di sini di pos 4 Cemara Siu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya dari pos 4 Cemara Siu menuju ke Pelawangan Sembalun. Kita camp di Pelawangan. Gak tahu sih mesinnya berapa lama. Yang pasti mulai dari sini tanjakannya bakalan meningkat secara drastis. Tentunya bakalan lebih berat daripada tanjakan-tanjakan sebelumnya. Setelah istirahat panjang di pos 4, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pelawangan, tempat di mana kami akan mendirikan tenda untuk bermalam. Jalur yang harus kami lewati dari pos 4 untuk sampai ke Pelawangan ini akan terasa sangat berat. Selain karena jaraknya yang panjang, tingkat kemiringan dari jalurnya pun mulai meningkat secara drastis mulai dari sini. Ya, bisa dibilang perjalanan dari pos 4 sampai Pelawangan ini merupakan bagian terberat di pendakian kita kali ini. Selain perjalanan summit besok tentunya. Jalur yang harus kami lewati berupa beberapa tanjakan panjang yang tingkat kemiringannya lumayan tinggi dan sangat merepotkan. Dan kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi pijakannya yang kali ini mulai bertabur pasir yang terasa sangat licin ketika kami pijak. Selain itu, di beberapa titik kami juga menemukan jalur dengan pijakan berupa tanah dengan taburan akar-akar yang menjalar seperti ini. Sementara, untuk kondisi vegetasi yang tumbuh di sekitar masih didominasi oleh pepohonan pinus yang tumbuh berjarak. Walaupun di beberapa momen, kami sempat menemukan area dengan pepohonan pinus yang agak rapat juga. Mantap, Bukit Penyesalan.
makin ke atas jalurnya makin nyebelin ya. Selain keterjalan dan kemiringannya meningkat, makin atas juga jalurnya makin licin karena si permukaan tanahnya sekarang mulai dilapisi sama pasir. Jadi merosot gitu teman-teman. Ya tapi gak apa-apa lah, hitung-hitung pemanasan buat summit besok, karena summit besok kayaknya lebih parah dari ini merosotnya. Semakin berjalan ke atas, langkah kami terasa semakin berat saja. Selain karena jalurnya yang memang memberatkan, faktor stamina yang kian terkuras juga menjadi alasan. Namun inilah yang namanya pendakian, sebuah kegiatan yang memerlukan banyak tenaga, stamina, kesadaran, dan juga kesabaran. Insya Allah. Pelawangan. Sini ada warung. Di sana ada shelter emergency dari Arai. Itu Pelawangan 2. Itu Pelawangan 2 dah. Ini kita Pelawangan 1. Teman-teman, akhirnya kita sampai di Pelawangan 1, Pelawangan Sembalun. Di belakang saya ada shelter emergency dari Arai warna merah. Dan untuk estimasi dari pos 4 Semarasio sampai ke Pelawangan 1 ini di 2 jam 15 menit. Sekarang kita cari tenda kita ada di mana. Tendanya Anovi sih, kalau tenda saya masih di tas di sini. Masih saya bawa, jadi tendanya nanti saya bikin tendanya sebelahan sama tenda Anovi yang udah dipasang sama porternya duluan. Oke, mantap. Ini dari Pelawangan 1 kita lanjut ke Pelawangan 2. Aroma masakan mulai tercium, perut mulai berontak. Di Pelawangan 1 ke Pelawangan 2 dekat kok teman-teman. Ini kalau misalkan nggak kabut kelihatan jelas letaknya. Oke, ini dia Pelawangan 2. Di mana tenda kita? Ada Mr. Bean. Mana? Mirip Mr. Oh Bean. iya. Iya loh. Iya kan? Oh, di sini ternyata. Berarti tenda saya di mana? Di sini bisa. Oke, kita bikin tenda di sini, teman-teman. Ini tendanya Novi, ini tenda saya di sini. Oke teman-teman, sekarang di jam 2 dini hari waktu setempat, kita udah mau siap untuk summit. Kita udah sarapan, terus udah memilah juga barang-barang yang sekiranya kita butuhkan selama di perjalanan summit. Dan tentunya kita udah memakai gaiter tuh. Wih, ini first time saya pakai ginian teman-teman.
Mantap. Ini yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu gaiter, karena trek yang akan kita hadapi selama perjalanan summit menuju puncak Rinjani itu perjalanan yang berpasir dan kedalaman pasirnya juga lumayan cukup dalam ya. Ya, Seperti itu teman-teman ya, mirip-mirip kayak Guntur lah, namun ini, tapi ini lebih bahnya di Guntur. bahaya daripada Guntur kayak gitu. Bahnya Guntur ini. Jadi perlu diperhatikan biar pasirnya nggak masuk ke sepatu kalian, terutama pas kalian turun teman-teman. Oke kalau gitu ikutin terus, mantap. Jadi sebelum kita berangkat, kita mau doa dulu agar perjalanan kita pendakian sampai summit dilancarkan, dijauhkan dari segala mara bahaya, rintangan, semuanya lancar, nggak ada cedera. Sepanjang jalan juga sekitar orang-orang sekitar nggak ada yang aksiden, semuanya lancar sampai puncak dan turun sampai ke sini Amin. tanpa kurang suatu apapun. Yuk berdoa, kita kepada Tuhan masing-masing, berdoa dulu. Doa tak pernah selesai. Sekitar pukul 2 dini hari kami memulai perjalanan summit kami menuju ke puncak Gunung Rinjani. Jalur yang harus kami lewati di awal-awal summit ini berupa jalur yang relatif masih landai dengan pijakan berupa tanah berpasir yang kedalaman dari pasirnya masih terbilang rendah. Ya, karena kami masih berada di area Pelawangan saat ini. Setelah kami melewati area Pelawangan, beratnya jalur pendakian pun semakin terasa. Di awal setelah kami meninggalkan area Pelawangan, kami dihadapkan dengan jalur menanjak dengan pijakan yang berupa tanah berpasir sekaligus berhiaskan akar-akar dengan tingkat kemiringan jalur yang tidak main-main. Setelah berjalan beberapa saat, kami pun mulai meninggalkan area berakar itu dan kami mulai memasuki jalur dengan pijakan yang sepenuhnya berpasir dengan kedalaman yang lumayan dalam. Dari sini langkah kami kembali terasa berat. Hal itu disebabkan oleh kedalaman pasir dan tingkat kemiringan jalurnya yang tinggi, yang membuat langkah kami menjadi terasa semakin sulit. Ya teman-teman, sekarang kita udah nemu jalur yang kemiringannya sedikit agak menurun jika dibandingkan dengan jalur yang pertama kali kita pijaki setelah meninggalkan Pelawangan teman-teman. Sekarang udah sedikit lebih landai, bukan sedikit sih, jauh lebih landai jika dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Saya melihat ke arah puncak tadi, puncaknya diselimuti sama awan, tapi kayaknya itu bukan awan lentikular, bukan awan badai ya, tapi kayaknya itu awan kabut biasa. Ya semoga aja makin siang si awannya atau si kabutnya menghilang ya dari arah puncak. Ini saya lagi di jalur yang landai. Ternyata ada bonusnya untuk summit Rinjani ya. Setelah dihajar habis-habisan di awal, kita di tengah-tengah ini dikasih jalur yang landai. Walaupun saya nggak tahu ini kedepannya kayak gimana. Oke, ikutin terus teman-teman. Center saya habis baterai. Ini jam 4 nih, alarm saya bunyi. Center saya habis baterai. Tapi aman, saya masih ada senter cadangan, tapi nggak bisa dipakai buat nge-shoot karena cahayanya kurang. Cuma cukup buat penerangan aja. Oke, ikutin terus. Perlahan namun pasti sinar mentari mulai bersinar menyinari kami. Suasana gelap dan dingin pun sedikit demi sedikit mulai berpamitan. Kali ini megahnya Rinjani mulai menampakkan diri, dan rasa lelah kami mulai teralihkan oleh cantiknya pemandangan yang kini mulai membersamai langkah yang mulai goyah ini. Di sisi kanan kami dimanjakan oleh birunya Danau Segara Anak, dan di sisi kiri kami disuguhkan oleh indahnya matahari terbit. Selain itu, kini langkah kami juga sudah terasa semakin dekat dengan puncak Rinjani. Hal itu ditandai dengan sampainya kami pada sebuah area ikonik di gunung ini, yaitu letter E. Sebuah area yang memiliki jalur dengan kemiringan yang sangat tinggi dan pijakan pasir yang sangat tebal. Di area ini ada istilah naik 3 langkah, turun 1 langkah, dan itu memang benar adanya. Kedalaman pasir yang kami pijak membuat langkah kami semakin berat. Beberapa kali kami harus rela langkah kami yang kembali mundur karena kaki kami yang merosot ditelan kedalaman pasir.
Letter E ini menjadi ujian terakhir bagi para pendaki. Siapa yang bisa dengan sabar melewati langkah demi langkah yang kian terasa berat, maka dialah yang pantas untuk menginjakan kaki di puncak gunung ini. Tapi ingat, keselamatan juga harus tetap diperhatikan. Letter E ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi. Bayangkan saja, di jalur yang kemiringannya vertikal dan pijakan yang berupa kerikil serta pasir yang licin seperti ini, diapit oleh 2 buah jurang yang selalu siap untuk melahap siapa saja yang kurang berhati-hati dalam melangkah. Jadi, tetap perhatikan keselamatan. Melangkahlah dengan hati-hati dan tetap berkonsentrasi. Setelah melakukan perjalanan summit selama kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di puncak tertinggi Pulau Lombok sekaligus puncak tertinggi ketiga dalam daftar 7 Summit Indonesia. Inilah dia puncak Gunung Rinjani. Ini udah terlanjur siang banget ya, udah jam berapa ini? Udah jam 11 lebih 16 menit. Puas pisan. Udah terlalu puas kita, dari mulai tadi masih rame sampai sekarang udah sepi, tinggal kita berempat di sini. Sekarang kita waktunya turun, teman-teman. Kita balik lagi ke tempat dimana kita mendirikan tenda, yaitu di Pelawangan 2. Dan nanti untuk pertimbangan saya turun ke danau atau enggak tergantung nanti sampai ke sananya jam berapa dan kuat atau enggaknya fisik saya untuk melanjutkan turun ke danau kayak gitu ya. Mudah-mudahan fisik saya masih kuat dan waktunya juga masih memadai ya untuk saya turun ke danau, biar kalian juga bisa melihat bagaimana keindahan Danau Segara Anak jika dilihat dari dekat kayak gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, ikutin terus ya. Kita sekarang turun ke Pelawangan 2, tempat kita mendirikan tenda. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, sekarang saya udah di tenda lagi nih. Kebetulan tenda saya pribadi udah saya bongkar dan saya udah berkemas dan bersiap-siap buat turun lagi ke jalur yang kemarin saya pakai buat naik, yaitu jalur Sembalun. Dan mohon maaf untuk ke danau saya urungkan karena waktunya yang tidak memungkinkan teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen naik ke Rinjani dengan waktu yang terbatas seperti saya di 2 hari 1 malam itu bisa ya. Tapi target kalian paling cuma puncak. Untuk ke danau kalian jangan berharap banyak, apalagi kalau misalkan kalian pengen lintas ke Torean. Paling tidak kalian membutuhkan waktu 3 hari 2 malam, atau kalau pengen lebih enak eksplornya itu di 4 hari 3 malam itu lebih enak. Tapi kalau misalkan waktunya seperti saya mepet 2 hari semalam, paling target kalian cuma puncak aja kayak saya tadi teman-teman. Jadi hari pertama saya naik camp di Pelawangan, besoknya langsung summit, turun summit langsung blast turun lagi ke Sembalun kayak gitu teman-teman. Jadi jangan berharap banyak untuk mampir ke danau, apalagi lintas ke Torean teman-teman, karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya. Kecuali kalau kalian gak menargetkan puncak, kalian menargetkan danau doang, itu bisa 2 hari semalam kayak saya. Tapi kalian gak bisa ke puncak, gitu pertimbangannya. Jadi kalian pilih aja. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian belum pernah ke puncak, ya udah ngejar puncak aja kayak saya. Untuk danau itu mah bonus ya. Ya mungkin di lain kesempatan bisa datang lagi ke sini buat eksplor danau dan toreannya. Kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, lupa nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ke Rinjani terus butuh porter,
Ini saya ada rekomendasi porter, ini porter yang kita pakai ya, sama Anovi. Siapa namanya Pak? Rio sama Pak Pandi. Nanti kontaknya saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Rinjani. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.